dan sejahtera, Tuhan memberkati, menyertai, dan melindungi. Salve, mari kita mulai kegiatan bimbingan dan penyuluhan dan katekesi kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami bersyukur di hadapan-Mu karena karya agung-Mu yang membuat kami berkumpul bersama-sama, baik di tempat ini maupun di jalur online. Semoga apa yang kami bahas pada hari ini, yang kami dengarkan, mampu menjadikan pribadi kami selalu setia kepada Allah Tritunggal yang Maha Kudus, terutama kepada Tuhan kami Yesus Kristus. Berkatilah kami, bimbinglah kami, tuntunlah kami, agar kami dimampukan untuk memahami, mengerti, dan menjadi pewarta dimanapun dan kapanpun dan bagaimana kondisi kami sendiri. Semua doa ini kami serahkan kepada Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup dan meraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak-bapak, saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita akan membahas tentang tanda-tanda mujizat yang diadakan Yesus. Nah, ini biasanya kalau kita membahas tanda-tanda mujizat yang diadakan Yesus ini, biasanya akan menjadi kontroversi bagi orang yang tidak beriman dan tidak percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus itu adalah Allah yang menjadi manusia. Sabda yang menjadi manusia, firman yang menjadi manusia. Ya, sabda yang sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Ya. Maka kalau kita sebagai pengikut Kristus itu pukul 6 pagi, pukul 12 siang, dan pukul 6 sore itu kita berdoa Ratu Surga. Ya. Kita pahami bahwa doa Ratu Surga itu adalah doa untuk memuliakan dan memuji Tuhan Yesus Kristus. Ya. Dan itu untuk kita pada masa Paskah itu bersukacita. Maka kalau kita tahu konteks doanya, Ratu Surga, bersukacitalah, haleluya. Sebab Ia yang boleh kau kandung, haleluya. Ya. Telah bangkit seperti disabdakannya, haleluya. Doakanlah kami pada Allah, haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria, haleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit, haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah menggembirakan dunia dengan kebangkitan Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya, Perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Nah, itu doa yang wajib didoakan pada jam 6, jam 12, jam 6 sore. Ya. Kalau pada masa setelah Paskah itu doa malaikat atau doa angelus. Nah, materi kita adalah tanda-tanda mujizat yang diadakan Yesus. Umat gereja perdana teringat bahwa para rasul mulai permulaan pewartaannya menyatakan bahwa Allah sendiri menjadi saksi bagi Yesus karena tanda-tanda heran, mukjizat yang diadakannya dengan perantaran Yesus. Ya. Jadi tanda-tanda heran, mujizat yang diadakannya dengan perantaran Yesus. Kan ada lagu Ajaib Tuhan tuh, Ku Sungguh Heran. Ya kan? Itu lagunya luar biasa. Ya. Dalam pidato pertama Petrus kepada orang Israel dalam Kisah Para Rasul bab 2 ayat 22, Petrus mengatakan, "Hai orang-orang Israel, dengarlah perkataan ini, Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia." Jadi saya ulangi lagi, hai orang-orang Israel, dengarkanlah perkataan ini. Yesus dari Nazaret, seorang yang telah ditentukan Allah dan yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan Dia. Peringatan para rasul dalam pewartaan di semua kota dan desa tetap hidup dengan kuat dalam hati umat perdana itu. Dalam pewartaan tentang kedatangan kerajaan Allah dalam diri Yesus, tanda-tanda heran dan mukjizat merupakan suatu pernyataan yang terang. Iman umat gereja menerangkan keyakinan ini dengan menyebut tanda-tanda heran dan mukjizat itu, dan kemudian juga terkumpul dalam Injil. Nah, itu kita bisa saksikan atau kita bisa baca dalam Injil dan dalam Perjanjian Baru
Jadi ceritakan tanda-tanda heran dan mukjizat-mukjizat yang dibuat oleh Allah atau yang diadakan oleh Yesus. Jadi dalam Injil kita tidak boleh melihat sebatas uraian kejadian-kejadian semata-mata, melainkan juga pernyataan iman umat gereja yang dengan terang Roh Kudus melihat arti misteri atau tanda. Nah, Anda yang bertanya tentang misteri itu apa? Misteri itu artinya tanda, ya. Dalam kejadian-kejadian itu, mereka menyatakan iman mereka bahwa di dalam Yesus Kristus kerajaan Allah telah datang ke dalam dunia. Ya. Jadi pernyataan iman bahwa di dalam Yesus Kristus kerajaan Allah telah datang ke dalam dunia. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Nah, itulah Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus adalah kerajaan Allah. Ya. Dan Yesus Kristuslah yang mengadakan kerajaan Allah. Jadi Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, berbahagialah kita yang ikut dalam kerajaan Allah di muka bumi ini. Ikut karya agung kerajaan Allah di muka bumi ini. Dalam keadaan apapun kondisi kita. Karena keadaan di dunia ini adalah keadaan yang fana. Sedangkan keadaan kerajaan Allah bukan hanya fana, tetapi dia abadi untuk selama-lamanya. Nah, kerajaan Allah yang fana ini kita bisa rasakan. Ya. Kita bisa saksikan. Ya, kita bisa lihat sendiri. Ya. Jadi kalau Bapak-bapak masuk dalam gereja itu sebenarnya adalah kerajaan Allah. Ya. Jadi kerajaan Allah itu sudah ada di dalam diri kita, yaitu melalui perantaraan Yesus Kristus. Ya, yang tidak memahami dan tidak akan sampai bisa mengerti sampai kapanpun, ya tidak akan bisa memahami itu. Maka kita berdoa, Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Setiap kali kita ibadat atau kita misa, tetap doa Bapa kami itu wajib didaraskan, dinyanyikan, atau dilantunkan. Ya. Mau kita misa harian, misa mingguan, ya, misa dan ibadat apapun, doa Bapa kami itu wajib ada. Karena doa Bapa kami itu digenapi dalam Yesus Kristus. Nah, maka doa itu diajarkan oleh Yesus Kristus. Dan doa itu tidak boleh kita hindari. Minimal dalam satu hari itu kita berdoa Bapa kami. Ya. Bahkan doa itu adalah doa yang paling sempurna dari Allah. Siapa yang mengajarkannya adalah Tuhan Yesus sendiri. Ya. Nah, dalam doa Bapa kami itu komplit semuanya. Ya, Bapa kami yang ada di surga. Jelas. Jadi kita akan menuju ke kerajaan surga. Tetapi sudah datang ke kita. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu tidak dengan hormat. Kan? Itu kan sebenarnya dalam 10 perintah Allah, doa Bapa kami itu adalah konklusinya, kesimpulannya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu, fiat voluntas tua. Itulah yang harus kita dengarkan dalam hidup kita. Kehendak Allah. Fiat voluntas tua. Terjadilah kehendakmu. Ya, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Di atas bumi seperti di dalam surga. Ada yang tinggal di dalam bumi kan? Tidak kan? Kita kan rata-rata manusia hidup di atas bumi ya. Seperti di dalam surga. Ya. Berilah kami rezeki pada hari ini, kan tadi. Nah, Pak Atis tadi mau dikasih tahu kan tadi. Tidak mendengar ya, karena asik mendengarkan saya. Tidak jadi dia dapat tahu tadi. Berilah kami rezeki pada hari ini. Ya. Nah, rezeki itu bukan hanya makanan, minuman, tetapi juga adalah pekerjaan, berkat, rahmat, ya, karunia. Jadi komplit ya rezeki itu. Ya, di Indonesia kan rezeki. Ya.
Makanan itu ya sandang, papan, hidup kita ini adalah rezeki. Berilah kami rezeki pada hari ini. Napas itu rezeki. Sekarang bapak-bapak atau saudara-saudara, kalau mau beli tabung oksigen, kalau orang di rumah sakit itu satu tabung bisa 2 juta. Nggak percaya? Ya, orang bernapas. Silakan yang pernah beli tabung oksigen, yang pernah masuk ICU. Ya. Coba tunjuk tangan yang pernah beli tabung oksigen nih. Ya. Berapa harganya tuh? Ya. Waktu Covid dulu tuh ngisi itu bisa 750.000 ya. Oksigen. Sekarang ada oksigen dibayar tuh. Ya. Ada yang menggunakan oksigen dibayar. Ya. Jadi kalau kita bernapas ini saja kita suruh bayar, bayangkan tuh. Betapa miskinnya kita. Baik yang hartanya sedikit atau miskin atau hartanya banyak tetap bernapas tak dibayar. Ya. Coba kalau bensin. Kalau kita punya mobil tak ada bensin. Mau beli bensin dulu kan? Walaupun mobil itu semewah apapun. Oh enggak Pak, pakai baterai katanya. Ya kalau pakai baterai pun ya tetap harus ya diisi, sumber energinya dibayar. Nah itu. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami. Jadi kita memohon ampun kepada Tuhan Allah, tapi ada syaratnya. Dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Nah itu syaratnya. Jadi Tuhan itu akan mengampuni dosa kita kalau kita juga ya mau mengampuni dosa orang. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dan cintailah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi percuma kita mohon ampun kepada Tuhan Allah, tapi kita tidak mau mengampuni dosa orang. Ya. Jadi jelas ya, berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan. Ya. Siapa yang memasukkan orang dalam pencobaan? Iblis, bukan Tuhan Allah. Tuhan Allah tidak pernah memasukkan orang dalam pencobaan. Baca kitab Ayub. Ya. Siapa yang menguji Ayub? Iblis. Ya. Siapa yang menguji Adam dan Hawa? Iblis. Ya. Bayangkan, murid Yesus saja kerasukan iblis. Yudas Iskariot yang kerasukan iblis. Nah itu. Jadi walaupun Yudas Iskariot menyantap ya perjamuan malam terakhir, tetapi karena dia memiliki niat yang jahat, niat yang busuk, akibatnya dia kerasukan iblis. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ingat, Allah tidak menciptakan yang jahat. Ya. Jadi sebagai orang Kristiani itu harus paham, semua itu baik adanya. Baca kitab Kejadian. Tetapi ada hal yang diberikan Allah yang akhirnya dilanggar oleh manusia, dilanggar oleh malaikat, yaitu kehendak bebas. Jadi bapak-bapak, sekarang bapak-bapak ikut kegiatan ini kan? Ikut kegiatan ini kan tidak dipaksa, karena kehendak bebas bapak, ya kan? Bahwa ini berguna. Sehingga bapak-bapak hadir di tempat ini. Ya walaupun motivasinya beda-beda. Ada motivasinya mungkin karena memang ingin merubah diri. Ada motivasinya karena ingin ketemu dengan kawan-kawan. Ada motivasinya karena memang rindu dengan kawan-kawan. Ada yang ingin ngadem-ngadem dapat kipas angin. Nah, kipas angin gratis. Berilah kami rezeki pada hari ini. Ya, apalagi suasana panas nih. Ya. Sekarang lagi panas. Ya. Jadi di gereja ini kita dibelikan dan diberikan kipas angin kan. Nah, udah itu tempatnya luas lagi. Bisa duduk-duduk ya. Bisa menghirup udara yang enak. Ya kan? Nah, kehendak bebas itu juga yang membuat kita juga jatuh dalam dosa.
Padahal kita dibebaskan oleh Allah untuk memuji dan memuliakan Allah, tetapi kita akhirnya lupa dengan Allah. Itulah sombong namanya, kesombongan. Ya. Jadi Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus, ini luar biasa sekali. Ya, berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya, kita yang tidak mau bebas dari yang jahat. Yang jahat itu apa? Melawan kehendak Allah. Ya. Kalau orang melawan kehendak Allah, berarti dia berbuat jahat. Kalau dia mengikuti kehendak Allah, dia melaksanakan yang baik. Nah, jelas kan, Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus? Ya. Nah, kita kembali ke materi kita. Mereka menyatakan iman mereka bahwa di dalam Yesus Kristus kerajaan Allah telah datang ke dalam dunia. Jadi kita tahu siapa itu kerajaan Allah. Ya. Dalam bulan Maria ini kan ada ya yang disebut dengan peristiwa terang. Ya, peristiwa terang itu didoakan pada peristiwa ya 5 peristiwa dalam doa Rosario pada hari Kamis. Peristiwa terang yang pertama, Yesus dibaptis di Sungai Yordan. Tuhan saja dibaptis. Mengapa harus dibaptis? Sebagai tanda karunia bahwa inilah Allah. Inilah anak yang diurapi Allah. Jadi ketika kita dibaptis, kita diurapi menjadi anak-anak Allah, putra-putri Allah, diangkat menjadi putra-putri Allah. Itu karunia yang tidak bisa digantikan oleh apapun. Hanya Allah yang memberikan itu. Ya. Kemudian yang kedua, apa? Yesus menyatakan dirinya dalam pesta perkawinan di Kana. Nah, jadi dalam peristiwa terang itu, ya, Allah menghendaki semua manusia hidup dalam perkawinan yang kudus dengan diberkati di dalam gereja, menerima sakramen perkawinan dalam gereja Katolik. Nah itu, ya, Yesus menyatakan dirinya pada pesta pernikahan di Kana. Jadi ketika kita menerima sakramen perkawinan atau diberkati di gereja, ya, Yesuslah yang mempersatukan kita. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Berikutnya yang ketiga apa? Ya. Yesus mewartakan kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan. Ya. Jadi peristiwa terang yang ketiga itu dalam peristiwa Rosario yang ditambahkan oleh Paus Yohanes Paulus II. Sebelumnya hanya 3 peristiwa, tetapi belum lengkap katanya. Ada peristiwa yang harus disampaikan, yaitu peristiwa terang. Jadi pada bulan Maria ini kalau kita berdoa Rosario, ya kita berdoa untuk memuji dan memuliakan Tuhan bersama bunda-bunda, ya, bersama Bunda Maria. Ya. Bukan berdoa kepada Maria, salah. Kita berdoa bersama Bunda Maria karena Bunda Maria menjawab Fiat Voluntas Tua. Maka Bunda Maria diangkat ke surga. Ya. Nah itu dia peristiwa terang yang ketiga. Yesus mewartakan kerajaan Allah dan menyerukan pertobatan. Ya, lalu peristiwa terang yang keempat, ya, apa? Yesus menampakkan kemuliaannya. Ya. Jadi disaksikan oleh 3 orang murid, Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Maka jawab Yesus kepada Petrus, simpanlah itu di dalam hatimu. Jangan beritahu siapapun. Maksudnya adalah rahasia itu hanya diberitahukan setelah Yesus naik ke surga dan Roh Kudus turun atas para rasul. Berikutnya, yang kelima, Yesus menetapkan Ekaristi. Jadi yang menetapkan sakramen Ekaristi itu adalah Yesus Kristus sendiri. Inilah tubuhku, inilah darahku. Nah, jadi itu harus dipahami Bapak-bapak yang terkasih dalam Yesus Kristus. Nah, berikutnya, selain itu dalam Injil, umat gereja menyatakan apa yang terjadi sekarang di dalam umat Yesus Kristus. Hal ini juga berlaku bagi tanda-tanda, heran, dan mukjizat. Injil menyatakan bahwa Yesus adalah Mesias bagi umat kita.
bahwa Yesus membawa kerajaan Allah ke dalam umat kita. Orang buta melihat, dan hal itu menyatakan iman kita. Orang tuli mendengar, dan hal itu menyatakan bahwa untuk mendengar suatu Allah di dalam gereja. Mendengar suara Allah di dalam gereja. Orang yang kerasukan setan disucikan. Ya, orang yang kerasukan setan disucikan. Karena kalau dia tidak kudus, tidak suci, berarti dia mudah dirasuki oleh setan. Dan umat mengetahui hal itu berlaku bagi mereka semua yang menerima sakramen permandian. Maka rahmat yang didapat dalam sakramen permandian itu adalah kita dimasukkan dalam kerajaan Allah, kita mengenal kerajaan Allah, kita menjadi putra-putri kerajaan Allah, dan apa yang terjadi? Ya, kita yang buta dapat melihat, orang yang tuli dapat mendengar, dan yang luar biasa apa? Kita disucikan dari setan, dari iblis, ya. Dan apa lagi? Ya, kita diberikan, ya, atau dijadikan, ya, kanisah Roh Kudus, dan kita, ya, menjadi manusia baru. Nah, itulah sakramen permandian. Orang lapar diberi roti dan mereka tahu bahwa hal itu berlaku dalam perjamuan Ekaristi. Nah, sebagai putra-putri Allah, kita wajib menerima sakramen Ekaristi. Karena, ya, Bapamu yang di surga, ya, akan memberikan pemberian yang terbaik bagi anak-anaknya. Bayangkan, Bapa yang jahat saja bisa memberikan sesuatu yang baik kepada anak-anak, apalagi Bapamu di surga. Nah, tentu saja warta Injil juga bersandar atas kejadian-kejadian historis. Tetapi bukan hal itu yang terutama diberi perhatian oleh umat gereja. Ya, sesuatu yang sejarah, tetapi bukan itu perhatiannya. Ingat, perhatian kita adalah tertuju kepada iman, harapan, dan kasih. Dan yang paling utama adalah kasih. Ya. Nah, kita bisa saksikan di mana? Ya. Kalau setiap penginjil mewartakan kabar tentang mukjizat atas cara yang agak berbeda, hal itu bukan menjadi soal bagi umat gereja. Ya, mungkin pewartaan Injil dari 4 Injil itu ada yang berbeda. Ya, kata berbeda itu ya bukan berbeda maksudnya kejadiannya, tetapi berbeda cara menuliskan. Ada yang versi melihat langsung, ada yang versi mendengarkan orang yang melihat langsung. Ada versi yang diceritakan orang yang melihat langsung kepada orang yang mendengarkan, dan ada versi yang diberitahu langsung. Nah, itu berbeda-beda. Ya. Kalau dibaca peristiwa tentang kebangkitan pemuda Naim, misalnya Injil Lukas bab 7 ayat 11 sampai 17, umat gereja sejak awal melihat hal itu sebagai kejadian yang berkaitan dengan umat sekarang. Ya. Orang yang mati dalam dosa hidup kembali dalam rahmat Allah. Seluruh umat atau dalam pelayanan atau perayaan liturgi memuji Allah dan berseru, Allah telah mengunjungi umatnya. Allah telah melawat umatnya. Ya. Kalau peristiwa-peristiwa itu dipandang dari sudut historis, yaitu dalam kehidupan Yesus di Palestina, maka kita melihat bahwa mukjizat itu bukan pertama-tama diadakan sebagai bukti. Jadi mukjizat itu bukan sebagai bukti-bukti bahwa Allah itu ada. Ya. Jadi harus dipahami seperti itu. Sebagai orang Kristiani harus tahu mukjizat itu bukan menjadi bukti bahwa Allah itu ada. Allah itu pasti ada dan tetap ada sepanjang segala masa dan segala abad. Maka ada doa kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya. Mungkin kita berpikir bahwa Yesus mengadakan mukjizat supaya orang yang tidak percaya akan percaya kepadanya. Nah, itulah pemahaman yang salah. Ya. Maka banyak orang KKR, banyak orang yang menjadi pengikut Kristus, melihat mukjizat kesembuhan baru percaya Yesus benar-benar Tuhan, benar-benar tabib ajaib. Bukan itu maksudnya. Ya. Ada maksud yang paling mulia di balik itu semua, ya. Akan tetapi sebaliknya, umumnya Yesus menuntut iman sebelum ia mengadakan mukjizat. Nah, itu. Kalau orang tidak punya iman, lalu
mendapat mukjizat, apa yang terjadi? Biasa saja. Ya. Contoh kalau orang tidak dibaptis, lalu dia mati suri lalu hidup lagi, ya dia omongnya biasa saja. Itulah ya kisah 10 orang kusta yang disembuhkan Yesus, 9 orang Yahudi, 1 orang Samaria. Yang balik orang Samaria. Karena dia memiliki iman kepercayaan. Sedangkan yang lain biasa aja. Ya, udah sembuh pulih biasa aja. Anteng ya. Maka kalau orang Katolik misalnya menerima sakramen Ekaristi, ya dianggapnya biasa-biasa saja, ya tidak akan ya terjadi sesuatu pada dirinya. Tetapi kalau kita menerima sakramen Ekaristi karena iman, kita tahu bahwa itulah tubuh dan darah Kristus, dialah yang memelihara kehidupan kita, maka kehidupan kita akan menjadi alat Allah untuk pewartaan. Nah itu. Maka dalam doa itu kan jelas, Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin. Kan begitu. Ya. Jadi harus dijawab. Amin. Jelas. Nah, yang tidak bisa atau belum diperkenankan untuk menerima tubuh dan darah Kristus dalam gereja Katolik, ya simpatisan. Atau umat Kristen yang dibaptis dalam gereja lain. Menyilangkan. Tapi silakan mendapat berkat. Ya. Nah, jelas ya. Umumnya Yesus menuntut iman sebelum ia mengadakan mukjizat. Di Nazaret ia tidak mau mengadakan mukjizat sebab di tempat ini tak ada iman. Matius 13 ayat 58. Bayangkan. Di Nazaret, kampung halaman sendiri, karena tak ada iman. Jadi bapak-bapak, kalau orang tidak ada iman, untuk apa bapak-bapak melakukan kebaktian atau ibadat di sana? Sia-sia belaka. Itu hanya menghabiskan waktu. Nah, bagaimana mereka bisa beriman? Karena karya agung Allah. Bukan karena kita yang baptis. Ada yang sombong, misalnya hamba Tuhan bilang karena dia yang baptis. Tidak. Karena kehendak Allah orang itu dibaptis. Ya kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi bukan karena kita, tapi karena kehendak Kristus, kehendak Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kehendak Roh Kudus, kehendak Allah Bapa di surga. Ya. Kalau kita baca teks Injil Markus bab 6 ayat 5 menyatakan bahwa ia dapat mengadakan mukjizat sebab mereka tidak percaya. Ya. Bayangkan, Markus itu, ya, dia menulis apa yang disampaikan Petrus langsung. Ia tidak dapat mengadakan mukjizat sebab mereka tidak percaya. Jadi kalau orang tak percaya, mukjizat tidak terjadi. Ya, mukjizat itu terjadi ketika orang percaya. Percaya kepada Allah berarti percaya kepada Kristus. Percaya kepada Kristus berarti percaya kepada Roh Kudus. Percaya kepada Roh Kudus berarti percaya kepada Allah Bapa dan Yesus Kristus. Jelas ya? Itulah sinkronisasinya. Jelasnya. Apabila ada orang yang disembuhkannya, maka dikatakannya, imanmu telah menyembuhkan engkau. Betul ya? Baca Injil Markus bab 10 ayat 52. Bab 5 ayat 34. Imanmu telah menyembuhkan engkau. Ada tidak Yesus mengatakan bahwa karena aku menyembuhkan engkau? Enggak kan? Karena engkau percaya maka engkau tahir. Imanmu telah menyembuhkan engkau. Ya. Kita lihat percakapan perempuan Siropenisia dengan Yesus. Ya. Tidak baik anjing itu makan dari remah-remah meja makan anak-anak. Ya kan? Ya kan? Atau tidak baik anjing itu makan dari roti untuk sajian anak-anak. Ya kan? Tetapi karena iman, perempuan Siropenisia itu katakan, ya, anjing makan dari remah-remah yang jatuh dari meja makan tuannya. Bayangkan, perempuan Siropenisia itu dianggap anjing oleh orang Yahudi. Mengapa? Karena dia dianggap bukan manusia.
boleh diperbudak, boleh diapakan kan. Tetapi perempuan Syrophoenisia itu luar biasa. Imanmu telah menyelamatkan anakmu, katanya. Jelas, ada iman. Sama seperti kita sekarang. Kalau kita tidak memiliki iman, untuk apa kita datang hadir di tempat ini? Karena makanan, karena kewajiban, ya sia-sia. Ya. Kita tidak bisa menyuap Allah. Kita hadir ke gereja karena ada makanan. Itu adalah suatu iman yang kerdil. Ya kan? Kalau orang bagi-bagi makanan jadi ramai begitu. Ya tidak begitu. Ya. Iman itu terjadi karena kehendak Kristus. Ya. Waktu seorang bapak minta supaya anaknya disembuhkan, Yesus berkata lebih dahulu, semuanya mungkin bagi orang yang percaya. Jadi semuanya itu tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi bapak-bapak akan dibebaskan dan akan menjadi pewarta iman ketika bapak-bapak percaya. Sekarang bapak-bapak, ya kan, dibimbing untuk percaya. Dan suatu saat nantinya bapak-bapak akan bebas. Ya. Oh enggak Pak, karena memang sudah menjalani hukuman. Ada juga yang menjalani hukuman, tapi karena dia terjebak kasus kejahatan lain, nambah lagi dia. Saya ingat ada seseorang, ya, waktu dia sudah hampir dibebaskan 2 minggu, lalulah dia disuruh nyapu, membersihkan luar lapas, ya. Lalu rupanya dia ketangkap lagi karena mengedarkan 1000 pil ekstasi, ya, di dalam. Ya. Itu kebetulan waktu saya di lapas Pontianak itu. 2 minggu lagi, apalah. Tinggal 2 minggu lagi. Ya, ketangkap, akhirnya dia divonis lagi 5 tahun. Bayangkan. Sudah mau bebas 2 minggu. Karena dia tidak percaya, tidak memiliki iman yang cukup, ya, kepada Tuhan Yesus, kepada kehendak Allah. Dia lebih percaya kepada pil ekstasi yang akan memberikan dia uang nantinya. Ya. Alasan dia mengedarkan supaya ada uang nanti pulang dari lapas. Nah itu. Akhir dia ketangkap. Ditambah lagi 5 tahun. Nah itu tadi. Sama seperti bapak-bapak sekarang ini. Kalau bapak-bapak lalu melakukan kejahatan yang lain. Apalagi bilang, udahlah. Kita kan memang udah divonis. Udah divonis, kita buat-buat yang jahat-jahat lagi. Ya. Untuk apa Pak? Kita ke gereja, percaya Tuhan Yesus. Toh tidak membebaskan kita. Ya buat sajalah kalau tidak percaya. Ditambah lagi hukumannya. Kan begitu. Tetapi kalau kita percaya, ya, bahwa kebebasan itu berasal dari kehendak Allah, kita akan bebas murni dan kita akan menjadi saksi-saksi iman yang hidup. Nah itu. Jadi percaya itu adalah sesuatu yang sulit bagi orang kalau tidak mengikuti kehendak Allah. Tetapi kalau dia mengikuti kehendak Allah, dia akan mudah percaya. Ya. Jadi semuanya mungkin bagi orang yang percaya. Jadi doa orang benar, ya, kalau didoakan, ya, pastilah. Nah, itulah. Beberapa waktu lalu bertanya tuh Pak Agus Matius, gimana dengan doa orang benar? Ya doa orang benar tuh doa orang yang percaya. Doa yang mengikuti kehendak Kristus, bukan doa yang memaksa. Dia percaya tapi memaksa. Tuhan, ya kan? Hadirlah di tempat ini. Kalau tidak hadir, kami bubar. Ah, itu kacau. Doanya bagus. Mengharapkan Tuhan hadir. Sekali Tuhan hadir, kalian lari. Lalu bilang hantu. Kan ada tuh WA grup atau WA film tuh. Jadi kehendak Kristus itu terjadi, ya, kalau kita ada percaya. Bapak itu berseru dengan menangis. Jadi ini contohnya ya, seorang bapak yang menangis. Aku percaya, tolonglah aku yang kurang percaya ini. Bukankah kedengarannya sebagai permohonan seluruh umat gereja dari segala zaman? Jadi kita berdoa terus-menerus itu supaya kita tetap percaya. Orang yang kurang berdoa ya kurang percaya. Orang yang sedikit berdoa ya sedikit percaya. Orang yang tidak berdoa ya orang yang tidak percaya. Nah itu saja. Jadi kalau bapak-bapak sekarang, ya,
membuktikan diri bapak-bapak percaya itu dengan berdoa. Pada pagi tadi bangun tidur sudah berdoa belum? Kalau belum berdoa berarti bapak belum percaya. Makanya kita setiap waktu, setiap saat harus percaya dengan doa, bukan dengan HP. Di HP bagus, banyak renungan, banyak doanya, tapi tidak didoakan, ya udah. Itu hanya sumber bacaan saja. Doa itu harus dilaksanakan, dilakukan, diimani, dihayati, ya. Kemudian direnungkan, ya, menjadi darah daging. Dan itu prosesnya butuh kepercayaan. Kalau kita memandang mujizat itu dengan mata manusia semata-mata, mungkin kita katakan Yesus tidak berlaku bijaksana. Nah, itulah adalah doa orang yang tidak benar atau doa orang yang tidak percaya. Itu adalah doa penjahat di sebelah kiri Yesus. Dia sudah tahu bersalah, berdosa, apa yang dilakukan bukan minta ampun, tetapi apa yang dilakukan penjahat di sebelah kiri itu. Jika kamu Allah, bebaskanlah kami, katanya. Itu doa orang yang tidak percaya. Ya. Tetapi apa yang dilakukan penjahat di sebelah kanan? Ya. Dia menegur kawannya dengan keras. Kita sudah sewajarnya dihukum seperti ini. Tetapi orang yang berada di samping kita itu, ya, dia tidak berhak menerima hukuman ini. Maka apa katanya? Yesus, ingatlah aku jika engkau masuk ke dalam kerajaan Bapamu. Pada hari ini engkau akan masuk ke dalam kerajaan Bapakku. Luar biasa. Itulah doa orang percaya karena mengikuti kehendak Allah. Ya. Kalau tidak ada iman, sebaliknya, ia membuat sesuatu yang luar biasa dengan memakai propaganda yang luar biasa. Jadi kalau tidak ada iman, tak ada iman, sebaliknya ia membuat sesuatu yang luar biasa dengan